Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Nuharotifa dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C dengan NIM 090382328111 akan menjelaskan tentang cost benefit analysis dari suatu proyek. Proyek yang saya ambil di sini yaitu adalah proyek sistem pengelolaan anggota organisasi berbasis web. Pertama, saya akan menunjukkan tabel anggarannya terlebih dahulu. Oke, berikut ini adalah tabel anggaran dari proyek sistem pengelolaan anggota organisasi berbasis web. Tabel ini adalah tabel yang menyajikan analisis biaya dan manfaat atau biasa disebut cost benefit analysis dari suatu proyek untuk dievaluasi selama 4 tahun, yaitu dari tahun ke-0 sampai tahun ketiga. Nah, tujuan dari tabel ini yaitu untuk menilai kelayakan ekonomi proyek, baik dari segi biaya yang dikeluarkan maupun manfaat. Lalu adapun komponen biayanya. Pada tahun ke-0 ada komponen biayanya yaitu biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini adalah biaya yang menyediakan infrastruktur dasar suatu sistem. Lalu adapun biaya persiapan operasi. Biaya persiapan operasi ini merupakan biaya untuk memastikan apakah sistem ini siap digunakan baik dari segi teknis dan juga operasionalnya. Nah, lalu ada biaya proyek. Biaya proyek ini merupakan biaya proyek ini tuh merupakan biaya yang mencerminkan aktivitas inti dari proyek tersebut atau dari proyek ini. Nah, lalu untuk tahun ke-1, kedua, dan ketiga itu komponen biayanya ada biaya operasional dan perawatan, keuntungan berwujud, dan juga keuntungan tidak berwujud. Nah, untuk biaya operasi dan perawatannya ini pada tahun pertama itu didapatkan dari biaya dasarnya tanpa ada kenaikan. Nah, lalu untuk tahun keduanya, tahun keduanya itu dikalikan dari tahun pertama dikalikan dengan 5%. Kenapa dikalikan dengan 5%? Karena diperkirakan akan terjadinya inflasi. Begitu juga dengan tahun ketiga. Jadi pada tahun ketiga itu tahun kedua dikalikan dengan 5%. Nah, selanjutnya adalah biaya keuntungan berwujud. Jadi biaya keuntungan berwujud ini jadi keuntungan berwujud ini merupakan manfaat yang didapat secara finansial atau secara langsungnya. Nah, dari mana biaya ini didapatkan? Biaya ini didapatkan untuk tahun pertamanya ini didapatkan dari tahun ke-0, dari total biaya tahun ke-0 yang sebesar 273.500 ini dikalikan dengan persentase dengan persentase umum yang biasanya digunakan untuk menghitung keuntungan berwujud. Lalu untuk keuntungan tidak berwujudnya ini, keuntungan tidak berwujud ini merupakan manfaat secara non finansial. Nah, lalu dari mana didapatkan keuntungan tidak berwujud ini? Sama seperti keuntungan berwujud, yaitu dari total biaya tahun ke-0 dikalikan dengan persentase standar umum yang biasanya digunakan. Nah, lalu di sini kita bisa untuk total keuntungan di sini didapatkan dari total keuntungan berwujud ditambah total keuntungan berwujud tahun pertama ditambah dengan total keuntungan tidak berwujud tahun pertama juga. Begitu juga seterusnya. Total keuntungan tidak berwujud tahun kedua ditambahkan dengan total keuntungan tidak berwujud tahun kedua, dan untuk tahun ketiganya total keuntungan berwujud tahun ketiga ditambahkan dengan total keuntungan tidak berwujud tahun ketiga juga. Nah, selanjutnya ini kita dapat selanjutnya itu ada proceed. Nah, untuk menghitung proceed. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proceed. Proceed ini itu merupakan nilai bersih dari manfaat proyek ini. Nilai bersih dari manfaat proyek ini, di mana
Jika nilai prosesnya positif dan meningkat setiap tahunnya, maka menunjukkan bahwa proyek ini tuh dapat memberikan keuntungan dan investasi awalnya dapat tertutupi dan juga layak secara ekonomi. Nah, di sini profit ini didapatkan dari total manfaat dikurang dengan total biaya. Total biaya tahun ke-0. Jadi total manfaat yang di atas ini yang 107 dan 117 juta ini dikurangkan dengan total biaya tahun ke-0 yang 273 juta ini. Berulang sampai tahun seterusnya. Nah, itu adalah penjelasan untuk tabel dari anggaran dari tabel anggarannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung analisis payback periodnya. Jadi, apa sih analisis payback period ini? Nah, oke, jadi analisis payback period ini merupakan perhitungan untuk kita mengetahui berapa lama waktu yang kita butuhkan agar investasi awal kita tadi dapat kembali ke kita dan kapan kita akan mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Nah, jadi cara penghitungannya itu adalah total biaya pengadaan pada tahun ke-0 tadi dikurang dengan profit tahun pertama, profit yang ini. Nah, lalu didapatkan hasilnya 177 juta. Nah, pada tahun, jadi ini masih ada sisa biaya pada tahun pertama. Belum sepenuhnya mengembalikan investasi awal tadi. Lalu kita lanjut lagi perhitungannya dikurangi dengan profit pada tahun kedua. Nah, pada profit tahun kedua ini sebagian investasi awalnya sudah kembali, namun masih ada sisa. Sekitar 43 juta. Nah, sisanya ini dapat kita bagikan, yaitu 43 juta ini dibagi dengan profit tahun ketiga. Tahun ketiganya itu yang ini. Nah, lalu 43 juta dibagi pada profit tahun ketiga itu ada 173 juta, didapatkan 0,25. Nah, jadi dari perhitungan itu tuh kita akan mendapatkan bahwa payback period dari sistem ini tuh sudah tercapai pada tahun kedua atau lebih tepatnya itu sekitar 2,25 tahun. Yang mana artinya investasi awal yang dikeluarkan sebelumnya tadi itu sudah dapat kembali ke kita sebelum memasuki akhir tahun ketiga. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung return on investment atau ROI-nya. Nah, apa sih analisis return on investment atau ROI ini? Jadi, perhitungan ROI ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan investasi yang diperoleh dari proyek ini untuk dibandingkan lagi dengan total biaya yang dikeluarkan. Kenapa perhitungan ini diperlukan? Jadi perhitungan itu diperlukan untuk menilai seberapa efisien investasi yang dilakukan dalam sistem ini. Nah, untuk perhitungannya tuh di sini ada perhitungan ROI-nya ini ada total biaya dari biaya tahun ke-0 ditambah biaya perawatan sistem tahun pertama, lalu ditambah lagi dengan biaya perawatan sistem tahun kedua, dan ditambah lagi dengan biaya perawatan sistem tahun ketiga. Didapatkanlah hasilnya 340.800.000. Nah, sementara itu untuk kita juga akan menghitung total keuntungannya. Pada total keuntungan ini ada tahun pertamanya itu ada 117 juta, lalu ditambah dengan tahun kedua, lalu ditambah lagi dengan total manfaat tahun ketiga, dan didapatkanlah hasilnya 470.400.000. Nah, untuk ROI-nya ini dihitung dari total manfaat dikurang dengan total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Jadi didapatkanlah 38,03%. Yang dimana jadi dengan nilai ROI sebesar 38,03% ini, artinya selama periode 3 tahun proyek ini tuh telah memberikan keuntungan
telah memberikan keuntungan yang cukup baik dan layak bagi organisasi. Selanjutnya kita akan menghitung analisis net present value atau NPV-nya. Nah, jadi apa sih analisa net present value atau NPV ini? Jadi NPV ini merupakan perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan finansial suatu proyek dengan mempertimbangkan time value of money-nya. Nah, untuk menghitung NPV-nya di sini, yaitu di sini ada biaya kita harus menambahkan minus di depannya untuk mendapatkan nilai hasil yang positif. Jadi kita akan mendapatkan minus di depannya ini, yaitu minus tahun ke-0 ditambah dengan total ditambah dengan profit pertama dibagi 1 ditambah 8%. 8% ini apa? 8% ini merupakan total 8% ini merupakan diskontonya. Diskonto dari untuk proyek ini. Nah, di sini diskontonya adalah 8%. Jadi dikonversi menjadi 0,08. Lalu ditambah lagi prosit kedua dibagi 1 plus 8% pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini prositnya pada tahun kedua. Lalu ditambah lagi prosit ketiga per 1 ditambah 8% pangkat 3. Nah, di sini didapatkanlah NPV-nya itu 67.600. Nah, dari NPV 67.600 ini menunjukkan bahwa proyek ini tuh dapat memberikan nilai tambahan positif bagi organisasi dan juga hasilnya itu lebih besar dari 0 atau tidak minus. Sehingga sistem ini tuh dianggap layak menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita akan menghitung metode pengembalian internal atau IRR-nya. Jadi IRR-nya ini pada I pertama itu 8%, dengan hasil NPV 67.600. Nah, untuk I2-nya ini kita harus menggunakan persenan yang lebih tinggi agar hasil yang didapatkan itu adalah minus. Nah, jadi untuk menghitung NPV keduanya ini, kita menghitung rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu minus tahun biaya ke-0 ditambah profit pertama dibagi 1 plus 20% tadi dikonversi menjadi 0,2% per pangkat 1. Begitu seterusnya sampai profit ketiga. Nah, di sini didapatkanlah hasil untuk NPV keduanya itu minus 3.800.000. Nah, selanjutnya untuk menghitung IRR-nya di sini dari diskonto pertama ini yaitu 8% ditambah diskonto 20% dikurang diskonto pertama 8% dikalikan dengan total NPV pertama yaitu 67.642 dibagi dengan NPV pertama dikurang NPV kedua. Nah, lalu didapatkanlah hasilnya sebesar 19,35%. Nah, dari hasil IRR 19,35% ini menunjukkan jika proyek ini tuh dapat memberikan tingkat pengembalian sebesar 19,35% per tahunnya. Baiklah, sekian penjelasan cost of benefit analysis dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.